Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, akhirnya hari ini saya dapat membawakan materi mengenai aplikasi pemesanan tiket kereta api dengan mata kuliah pemrograman visual yang diampuh oleh Ibu dosen Harni Kusniati, ST Mkom. Langsung saja kita simak materi. Nah, jadi latar belakang dijadikannya aplikasi ini yakni karena adanya kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat. Kemudian dibutuhkan juga aplikasi yang efisien dan mudah diakses, sehingga nantinya ini menjadi hal penting bagi industri, khususnya industri transportasi yang tidak menutup kemungkinan seperti kereta api. Nah, tujuannya adalah dari sistem ini diharapkan pemesanan tiket dapat diakses secara online sehingga memudahkan calon penumpang untuk memesan tiket di mana saja dan kapan saja. Nah, aplikasi ini berbasis VBNet dan diharapkan mampu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap masalah yang selama ini terjadi. Nah, keunggulan aplikasi pemesanan tiket yang pertama itu informasinya real time. Jadi apabila aplikasi ini menggunakan hosting ataupun dibuat secara online, maka nanti pengguna dapat melihat ketersediaan tiket, kemudian harga tiket dan jadwal kereta api secara real time. Nah, namun untuk saat ini aplikasi di balapan ini masih secara offline, belum di online kan. Nah, adapun keunggulan lainnya yakni pembayaran yang beragam. Jadi nantinya di versi selanjutnya itu akan ada mendukung metode pembayaran melalui e-wallet ataupun transfer bank. Lalu keunggulan lainnya juga adanya diskon dan promosi. Jadi karena keunggulan aplikasi ini dibuat bukan hanya untuk kemudahan, namun juga memberikan harga yang murah dan terjangkau bagi pengguna sehingga dapat menikmati penawaran khusus dan diskon yang hanya tersedia di aplikasi. Kemudian aplikasi ini juga setelah saya jelaskan juga proses cepat dan praktis bahwa pengguna dapat memilih jadwal kelas ekonomi atau eksekutif dari kereta api, kemudian tempat duduknya dengan cepat tanpa harus mengantri di loket. Nah, mari kita simak demo aplikasi dari pemesanan tiket yang bernama aplikasi balapan. Nah, pertama-tama kita coba buka dari VBNet-nya. Nah, di aplikasi offline ini saya tidak menggunakan database ya, jadi hanya untuk menampilkan teks yang diinputkan ke dalam form saja. Nah, untuk saat ini aplikasinya dibuat sederhana mungkin dan untuk selanjutnya mungkin akan dibuatkan database-nya. Oke, jadi di sini di Solution Explorer ini ya, ini menjelaskan bahwa ada beberapa form dan beberapa resource yang digunakan di dalam program. Jadi form 1 ini menerangkan program untuk loginnya. Ini untuk akses masuknya secara admin ya. Jadi ini di sisi adminnya seperti apa. Kemudian ini cetaknya dan ini form utamanya ya.
Nah, untuk saat ini sesederhana seperti ini saja. Dia hanya menampilkan tujuan keberangkatan, jadwal keberangkatan, kemudian siapa yang akan berangkat, ada dewasa dan ada bayi, kemudian nanti menerangkan apa tujuan dan keberangkatannya, lalu ada total harganya. Dan saya juga sudah membuat versi keduanya. Nah, jadi di versi keduanya ini ada dia asal keberangkatan dari mana, kemudian tujuannya dari mana, seperti itu. Dan nanti bakal ada untuk outputnya ya. Nah, itu untuk versi yang keduanya. Nah, untuk versi pertamanya coba kita run aplikasinya. Oke. Nah, ini aplikasinya ya. Jadi di sini kita menggunakan user admin karena di sini kita sebagai admin ya. Kemudian masuk. Nah, di sini ada tujuan, kita pilih misalkannya Jambi, kemudian keberangkatannya misalkan besok tanggal 31. Kemudian saya isi dewasanya ini 2 orang dewasa dan 1 bayi misalkan. Nah, kita coba hitung dan di sini ada output ya yang menerangkan bahwa tiket tujuan ke Jambi itu 55.000 per tiketnya. Nah, apabila ada 2 dewasa, maka nanti akan ditotalkan 110.000 dengan 1 bayi yang tidak terkena biaya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba batalkan. Nah, di sini kita juga melihat kodenya ya. View code-nya. Nah, di sini di form utama, ketika form di load artinya ketika form dijalankan, maka nanti akan muncul item combo box untuk tujuan ya, ada Medan, Aceh, Padang hingga Palembang. Kemudian nanti ketika kita klik batal, maka nanti form akan berakhir, artinya program akan berakhir. Kemudian tadi dihitung ya, jadi dihitung itu saya akan menaruh variabel ya, variabel string, integer untuk mewakili nilai dari combo box tujuan. Kemudian di sini ada juga total harga, kemudian harga tiket seperti itu ya. Nah, di sini adalah select case-nya. Jadi saya menggunakan select case yang sederhana. Jadi apabila dia memilih Medan, maka harga tiketnya 20.000. Nah, tadi apabila memilih Jambi, harga per tiketnya itu 55.000. Nah, apabila tidak dikenali, maka nanti selain dari ke-6 pilihan ini, maka nanti akan muncul tujuan tidak dikenali. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya terangkan juga jumlah tiket itu jumlah dewasa ditambah 0 karena yang bayi itu tidak dikenakan biaya. Nah, untuk total harga saya mengambil nilai dari jumlah tiket dikali harga tiket yang di sini tadi. Seperti itu ya. Nah, untuk label keterangannya LBL keterangannya. Nah, ini. Kemudian saya masukkan nilai-nilai tadi dengan harga tiket tujuan. Kemudian saya ambil variabel tujuan, lalu variabel harga tiket, lalu saya buat baris baru untuk keberangkatannya. Saya ambil value atau nilai dari date time pickernya. Kemudian dewasa saya ambil variabelnya. Kemudian bayi juga saya tetap ambil variabelnya walaupun tidak dihitung. Nah, kemudian untuk label total harga yang di sini saya ambil variabelnya dari total harga. Nah, seperti itu. Nah, dan yang ini key price nanti apabila di enter, ketika di input ya enter gitu kan,
Jadi di sini nih kita isi, kemudian kita enter, maka nanti otomatis key press-nya tadi menuju ke sini gitu. Jadi itulah fungsi event pada tools key press seperti itu ya. Maka akan fokus ke datetime picker. Nah, begitu seterusnya. Apabila nanti dari datetime picker kita enter, maka nanti akan fokus ke field dewasa. Seperti itu. Nah, untuk button cetak saya langsung saja ya menampilkan form cetaknya. Namun untuk saat ini saya tunda dulu untuk versi keduanya ya. Jadi seperti itu. Kita coba jalankan kembali ya. Admin, enter, admin, enter, masuk. Nah, keberangkatan Medan, enter, nah dia langsung masuk. Kita pakai tanda panah di keyboard juga bisa. Enter dan dia masuk. Enter, kita misalkan bayinya ada 4, enter. Nah, dia masuk harga tiketnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk loginnya ya, di sini saya tidak memakai database. Jadi di sini saya langsung deklarasikan ya. Untuk isiannya itu, kalau username-nya itu dia jika admin dan passwordnya admin, maka nanti akan dimunculkan form utama dan form login akan di hide gitu. Jadi akan digantikan oleh form utama seperti itu. Jadi awalnya muncul form login. Nah, tapi ketika nanti username dan password itu berhasil sama gitu ya, sesuai dengan yang di setting, maka nanti form login itu akan di hide, kemudian akan dimunculkan form utama. Jadi seperti itu. Nah, dan apabila nanti username atau password tidak ada ataupun salah ya, kalau jika salah ya maka akan muncul pesan username salah, dan jika tidak terisi maka akan muncul password dan username harus terisi seperti itu ya. Nah, misalkan tidak saya isi, ketika saya enter dan maka akan muncul message box, username dan password harus terisi. Dan apabila kalau hanya saya isi ini dan ini salah gitu ya, mungkin ada yang kurang di sini, dan kenapa passwordnya terlihat gitu ya. Ini bisa saya setting sih di bagian sini. Untuk inputannya saya pilih password charnya yang model bintang. Saya save. Coba kita run kembali. Oke. Dan kita enter. Nah, sudah ya, sudah lebih safety seperti itu ya. Dan kita coba masuk dan berhasil. Nah, jadi terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya untuk melihat materi dan presentasi demo dari aplikasi pemesanan tiket kereta api ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi maupun dalam praktek demo aplikasi ini. Dan saya coba untuk merangkum dari apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa aplikasi ini memang sangat penting ya bagi kita selaku pengguna untuk mengetahui secara real time tiket yang kita pesan, kemudian memberikan kemudahan bagi kita dalam memesan tiket tanpa harus mengantri, dan
itu juga diperlukannya aplikasi yang online ya, yang berbasis online. Nah, namun saat ini kekurangannya adalah aplikasi ini masih berbasis offline. Jadi untuk kedepannya diharapkan aplikasi ini di versi berikutnya bisa di online kan, seperti itu ya. Dan fitur-fitur yang belum lengkap juga selanjutnya bisa lebih dilengkapi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.